Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kalian di kelas 9. Jangan sampai energinya menurun walaupun belajar kita masih dalam situasi belajar jarak jauh. Kepada anak-anakku kelas 9 saya ingatkan, situasi kita saat ini karena di situasi Covid, oleh karena itu tetap pertama memakai masker. Ya, pakai masker ya ketika kamu berada di luar rumah yang memungkinkan situasi kita harus menggunakan masker. Yang kedua, tetap mencuci tangan, ya, banyak mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Jadi jangan kalian banyak nongkrong yang banyak kerumunan, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dan terhindar dari Covid. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, pelajaran kita kemarin kita bahas tentang jual beli. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan masih ingat dalam memori kalian apa yang dimaksud dengan jual beli. Bahasan kita sekarang adalah macam-macam jual beli. Dalam fikih ada istilah-istilah atau macam-macam jual beli. Yang pertama, istilahnya disebut bai'un muqayyadah. Sekali lagi, istilah pertama namanya bai'un muqayyadah. Apa bai'un muqayyadah itu? Artinya jual beli dengan melakukan pertukaran antara dua barang yang berbeda. Jenis jual beli ini biasa disebut dengan barter. Jadi pertukaran antara jenis dua barang yang berbeda itu disebut bai'un muqayyadah. Yang satu punya gula, yang satu lagi punya kelapa. Yang punya gula butuh kelapa, yang punya kelapa butuh gula. Ditukarlah, itu tetap namanya jual beli. Dalam istilah fikih namanya bai'un muqayyadah. Yang kedua, bai'u sarofah. Apa bai'u sarofah itu? Jual beli dengan melakukan pertukaran antara harga dengan harga. Jadi pertukaran antara harga dengan harga itu namanya bai'un sarofah. Misalnya penggantian antara emas dengan perak, rupiah dengan ringgit, rupiah dengan dolar dan sebagainya. Jadi itu namanya bai'un sarofah. Kita beli dolar dengan rupiah, atau orang barat mau ke Indonesia beli rupiah dengan dolar. Kemudian yang ketiga, bai'us salam atau bai'as salam. Bai' salam ini artinya jual beli barang dengan harga yang disepakati. Jadi jual beli barang dengan harga yang disepakati, tetapi dengan cara meminjamkan, atau jelasnya membeli barang dengan cara menangguhkan pembayaran. Contohnya membeli rumah secara kredit. Kita beli motor, tapi bayarnya ditangguhkan menggunakan tempo berapa kali bayar. Itu namanya bai'us salam. Kemudian yang keempat, bai'un mutlak. Bai'un mutlak itu artinya jual beli yang dilakukan dengan penggantian antara barang dengan harga yang dibayar tunai. Ini umumnya dilakukan oleh kita. Jadi membeli barang dengan uang tunai. Contohnya membeli rumah dengan harga katakan 50 juta, dibayar harganya itu. Membeli timun 2 kilo dibayar dengan uang. Itu namanya bai'un mutlak. Sekali lagi, nama-nama istilah macam jual beli: pertama bai'un muqayyadah, kedua bai'un sarofah, ketiga bai'un salam, yang ketiga bai'un mutlak. Nah, ini harus dipahami. Kemudian jual beli juga ada jual beli yang terlarang. Artinya ya, dasar transaksi jual beli itu kan dibolehkan, tapi ada jual beli yang terlarang atau jual beli yang dilarang, yang apabila dalam jual beli itu ada pihak yang dirugikan.
Jual beli yang dilarang antara lain, pertama, jual beli goror. Nah, artinya jual beli barang yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan atau dikhawatirkan terdapat penipuan. Misalnya jual beli ternak yang masih dalam kandungan, nggak boleh, goror itu. Ada kambing lagi bunting 8 bulan, udah saya bayarin yang ada di kandungannya. Nah, khawatir keguguran sudah dibayar. Nah, itu goror karena ada pihak yang dirugikan. Kemudian jual beli secara ijon. Nah, itu juga dilarang. Jual beli sistem ijon ini yaitu jual beli hasil pertanian atau tanaman sebelum dipanen atau belum layak panen gitu. Jual jambu Jamaika ya, atau jual jambu kristal, buahnya masih kecil-kecil udah dibayar sama tengkulak ya, itu namanya ijon. Khawatir nanti tidak ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha bai'is simari hatta yabdua solahuha. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan sehingga nyata patutnya atau pantas dipetik. Kata Nabi gitu, kalau masih kecil, masih pentil, masih berbunga, buahnya belum layak dipetik, nggak boleh. Ya, belilah buah tanaman yang sudah layak dipetik, gitu. Ya, atau minimal sudah tua, kalaupun ini jelas keuntungannya. Kemudian yang ketiga, jual beli yang dilarang adalah jual beli barang yang bukan miliknya atau belum dimilikinya. Gak boleh. Motor orang kita jual, ya. Tanah orang kita ukur, gak boleh ya. Itu namanya jual beli yang dilarang, milik orang atau kita belum sempurna memilikinya. Yang keempat, jual beli barang yang diharamkan. Misalnya apa? Jual beli barang yang diharamkan. Dilarang jual beli barang terhadap barang-barang yang diharamkan, baik bentuknya, jenisnya maupun kegunaannya. Misalnya jual khomar. Khomar itu minuman keras. Bentuknya zaman sekarang macam-macam. Ada intisari, ada oplosan, ada topi miring, ada mensen, ada soda yang dicampur macam-macam. Pokoknya yang bisa memabukkan itu jual beli yang diharamkan. Ganja, jadi pengedar narkoba, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Karena orang yang jadi memakai, mengedarkan hukumnya berat ya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang terkena itu. Kemudian babi ya, darah dan sebagainya yang dilarang, pokoknya itu nggak boleh ya. Jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang. Sekarang ada jual beli sah hukumnya dilarang. Tadi yang kita bahas barusan adalah memang benar-benar dilarang. Ini jual belinya sah ya, tetapi dilarang oleh agama. Misalnya jual beli dengan harga lebih mahal daripada harga umumnya di pasaran. Harga umumnya kol itu 1 kilo 5.000. Ada penjual harga kol sekilonya 15.000. Kan tidak umum. Ada embel-embelnya, ada dapat undiannya umpama gitu. Nah, itu sah jual belinya tapi dilarang karena jual belinya tidak jadi tujuan ya, ada sesuatu di balik itu. Kemudian membeli barang yang masih ditawar oleh orang lain. Orang lain tawar nih, baju udah saya bayar harganya 20.000, lagi tawar-tawaran. Kemudian kita datang, udah saya bayar 100.000. Nggak boleh tuh. Walaupun sah jadi milik kita karena mengalahkan harga yang lagi tawar-menawar, tapi kita sudah nyelang harga orang lain, kecuali transaksi itu udah selesai baru kita masuk. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan cara menghalang-halangi sehingga memungkinkan para penjual pembeli belum mengetahui harga umum di pasaran. Kayaknya zaman sekarang tidak mungkin. Orang dari desa bawa 1 truk katakan tanaman sawi atau tanaman palawija. Nah, si pembawa barang ini belum tahu harga di pasar. Dicegat dengan kita, kemudian dibeli harga dengan murah. Walaupun boleh, tapi hukumnya sesuatu yang dilarang oleh agama.
Kata Nabi, la tatalaqur rukbana, janganlah kamu menghambat orang yang mau ke pasar. Kemudian yang keempat, yang sah tapi terlarang, jual beli dengan cara menimbun barang. Beli barang kumpulkan di banyak ya, dengan harapan nanti suatu saat harganya naik baru beredar di pasaran. Itu sah jual belinya, tapi dilarang karena menyulitkan orang lain. Yang kelima, jual beli barang maksiat. Misalnya jual beli untuk melakukan perbuatan dosa ya, kita menjadi fasilitator barang-barang yang menjadi orang lain berbuat dosa ya. Kemudian yang keenam, jual beli dengan cara mengecoh. Dilarang jual beli dengan cara melakukan penipuan, mengecoh. Wah, barangnya bagus ya, ternyata buah yang atasnya saja yang bagus, yang bawahnya pada busuk. Itu namanya mengecoh. Ada hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maro ala subratin ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat sabiuhu balalan faqala ma hadza ya sahibat ta'am qala asabat sama ya Rasulullah qala apala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahu nas man gossa falaisa minni. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melalui satu onggokan makanan yang bakal dijual. Lantas beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan itu. Tiba-tiba jari tangannya beliau meraba yang masih basah dalamnya. Beliau mengeluarkan tangan yang basah itu sambil berkata, mengapa ini? Pemilik makanan menjawab, basah karena kehujanan ya Rasulullah. Beliau bersabda, mengapa tidak engkau taruh di sebelah atas supaya dapat dilihat orang. Barang siapa mengecoh berarti dia bukan umatku, kata Nabi. Jadi jangan melakukan penipuan dalam menjual barang. Nah, ini beberapa hal jual beli yang dilarang. Kemudian khiyar dalam jual beli. Apa khiyar itu? Khiyar itu ada di dalam tawar menawar barang ya, dalam jual beli. Biasanya kita kalau jual beli pasti suka melakukan tawar menawar. Umumnya itu kalau di pasar-pasar tradisional, misalnya di pasar Pal, pasar Cisalak. Tapi kalau di mal-mal ya, itu biasanya sudah ada label harganya. Tawar menawar itu ada yang disebut namanya istilahnya khiyar. Dalam proses pemindahan hak milik dari penjual ke pembeli, antara keduanya masing-masing mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan. Terjadinya transaksi jual beli, Islam mengajarkan adanya khiyar. Khiyar itu adalah masa memilih antara meneruskan jual beli atau sudah karena tidak cocok. Nah, khiyar itu memilih atau pilihan. Sedangkan berdasarkan tinjauan istilah, khiyar itu hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan jual beli, baik dalam waktu yang singkat maupun beberapa saat. Nah, khiyar ini ada macam-macamnya ya. Satu, ada namanya khiyar majlis. Apa khiyar majlis itu? Melanjutkan atau membatalkan sebuah transaksi jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat. Gitu. Berapa nih harga kolor? 40.000. Ah, mahal bener. Udahlah, 35 belum dapat kata penjualnya. Udahlah, jadiin 30 belum dapat. Tambahin sedikit lagi, udah 30 kalau mau saya. Ternyata kita tinggal, si abangnya tidak manggil. Nah, itu berarti khiyarnya khiyar majlis sudah selesai karena tidak diteruskan ya. Kemudian ada yang disebut dengan khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang di dalamnya ada syarat dari salah satu pihak, penjual atau pembeli, ketika akan jual beli berlangsung. Khiyar ini biasanya disebut dengan garansi. Bang, saya beli ini, tapi nanti kalau rusak saya pulangin ya. Nah, itu namanya khiyar syarat. Ternyata sampai rumah rusak, pulangin, ganti yang baru atau tidak jadi. Kemudian khiyar aibi, khiyar karena cacat. Barangnya ternyata cacat, dipulangin lagi. Nah, itu semacam batal perdagangannya, jual belinya. Jadi khiyar itu ada 3, khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi ya. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan, rawat Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan
ibta'a gulaman fa'aqama indahu masyaallah ayyukima summa wajadiwi aiban fa khosamahu ilan nabi SAW faraddahu alaihi. Aisyah telah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki telah membeli seorang budak. Budak tersebut tinggal beberapa lama dengan dia. Ternyata budak tersebut cacat. Kemudian hal itu diadukan ke hadapan Rasulullah. Putusan dia, budak tersebut dikembalikan kepada penjual. Nah, tujuan khiyar, penjual dan pembeli mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan keputusannya. Kedua, menghindari kemungkinan adanya kekecewaan. Dan ketiga, menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Nah, itu pelajaran kita kali ini, dari macam-macam jual beli sampai dengan khiyar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan silakan dikerjakan halaman 39. Ada 5 soal, dikerjakan di kertas lembar. Sekali lagi, dikerjakan di kertas lembar, soalnya ditulis, kemudian dijawab. Di soalnya ditulis lagi, dijawab secara berurutan. Nanti dikumpulkan di awal bulan seperti biasa. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.